Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online di GKI Banjarnegara. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Allah semesta alam, buatlah wajah-Mu bersinar. Maka kami akan pulih dan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, Telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau menyediakan tempat bagi dia penuh berkat-Mu, sehingga dia berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya Allah semesta alam, pandanglah dari langit. Biarlah pohon anggur ini menjadi sukacita-Mu. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudaraku, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa persekutuan kasih dan iman ini berlangsung karena rahmat dan perkenanan Bapa, Putra dan Roh Kudus ada hadir bersama kita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mencekam kehidupan kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah bersama, baik secara online maupun onsite. Saat ini kami juga memohon ampun kepadamu atas kesalahan maupun dosa yang terselip yang sudah kami lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Kami bersyukur Tuhan mampukan kami untuk mengingat dan mengakuinya di hadapan-Mu. Biarlah Engkau tetap menjadi Allah yang setia dan adil bagi kami. Kami yakin dan percaya pengampunan-Mu ada untuk kami. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami kembali melangkah mengarungi kehidupan ini, sehingga langkah kami ke depan menjadi lebih baik. Dan kehadiran kami dimanapun berada, boleh menjadi garam serta terang dunia, dan sepanjang hidup kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudaraku, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan ya Allah Bapa kami, datanglah di hati setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau berserah, kami mau memasrahkan diri kami penuh ke dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Saat ini kami mau bersama duduk, membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Roh Kudus yang membukakan hati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh boleh bertumbuh melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur.
lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda tentu pernah makan buah anggur. Ya, atau ya kalaupun mungkin belum pernah makan, setidaknya pernah lihat lah, tahu bentuknya buah anggur seperti apa. Ya, bahkan kita pun rutin terbiasa mengkonsumsi produksi anggur, yaitu anggur saat kita perjamuan kudus. Nah, tetapi berapa banyak di antara kita yang pernah melihat perkebunan anggur? Berapa banyak di antara kita yang pernah mengetahui proses pemeliharaan, perawatan perkebunan anggur? Nah, nampaknya jarang di antara kita yang tahu. Kenapa? Karena anggur bukanlah bagian yang integral di dalam masyarakat kita. Anggur bukanlah bagian yang mendarah daging atau masuk begitu erat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, ini berbeda dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat Israel kuno, di mana anggur adalah salah satu komoditas utama dan kebutuhan penting di dalam kehidupan. Ya, bahkan katanya di zaman itu ketika air sanitasi, air yang bersih itu sulit didapatkan, orang lebih sering meminum anggur dibandingkan minum air biasa. Nah, saudara-saudaraku, tidak heran di dalam Alkitab pohon anggur seringkali dipakai menjadi simbol, menjadi analogi dan perumpamaan berulang-ulang kali. Dan ini sesuatu yang akan dengan cepat dipahami oleh orang-orang Israel. Nah, saudaraku, tema kita hari ini mengajak kita untuk membayangkan. Kita diajak membayangkan keluarga kita ini adalah sebagai kebun anggur. Dan bukan main-main, kita ini dibilang sebagai kebun anggurnya Tuhan. Kebun kegemaran kesayangannya Tuhan. Nah, di dalam konteks aslinya bacaan firman Tuhan Yesaya 5 merujuk kepada keluarga besar umat terpilih Israel. Nah, tetapi tidak salah juga kalau kita mau tempatkan untuk melihat kepada keluarga-keluarga kecil kita masing-masing, ya, karena kita percaya keluarga kita pun adalah umat pilihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena kita sayangnya tidak terlalu akrab dengan perkebunan anggur, kita mungkin lebih akrab dengan ya pohon pisang lah, atau pohon salak atau durian. Ya, jadi kita mungkin perlu belajar sedikit sehingga kita bisa memahami analogi tentang anggur
dan kebun anggur. Kita dapat menghayati dengan lebih baik bagaimana perumpamaan ini dimaksudkan. Saudara, kebun anggur merupakan tanaman yang tidak bisa dipelihara dengan mudah. Ya, dia membutuhkan pemeliharaan yang cermat dan tepat. Dia membutuhkan perawatan yang lumayan ekstra supaya dia dapat hidup dan dapat berkembang dengan sungguh-sungguh. Ya, tanaman anggur kita tahu adalah tanaman menjalar. Ya, kalau dia dibiarkan hidup begitu saja, maka batang dan rantingnya akan menjalar di tanah. Gitu ya, dia bertumbuh menjalar di tanah. Ya, dan kalau dia berada di tanah, dia akan menjadi kotor, dia akan rentan terhadap hewan-hewan, makanan hewan-hewan, dan buahnya maka tidak akan menjadi maksimal. Ya, dia perlu bantuan tiang atau cagak yang kokoh untuk mengangkatnya sehingga dia kemudian bertumbuh menjalari tiang itu dan kemudian bertumbuhnya di atas. Ya, kalau saudara pernah melihat gambar perkebunan anggur, makanya ada tiang-tiangnya dan dia menjalar ke atas. Dia membutuhkan bantuan untuk bisa hidup jauh dari tanah, membutuhkan hidup bersih dan berhasil. Ya, tanaman anggur juga merupakan tanaman yang perlu rajin dipangkas. Pertama-tama yang perlu dipangkas adalah rantingnya. Ya, karena tanpa ranting itu dia akan menjalar ke sana kemari tanpa arah yang jelas sehingga merusak tatanan kebun anggur tersebut. Ya, membuat kebun anggur itu jadi berantakan, orang sulit untuk lewat, sulit untuk memelihara. Karena itu ranting-rantingnya harus dipangkas sehingga arah pertumbuhannya menjadi rapi dan terfokus. Yang kedua adalah yang dipangkas adalah daun-daunnya. Ya, biasanya kalau kita punya pohon, ya daunnya dibiarkan tumbuh lebat dan nanti mungkin dipotong kalau ya takut kena tiang listrik, takut kena kabel dan lain sebagainya. Tetapi di kebun anggur daun-daun ini perlu dipotong supaya tidak menjadi terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kalau terlalu rimbun, maka penyerapan sinar mataharinya akan kurang sehingga buah-buah yang dihasilkan tidaklah maksimal, tidak segar, tidak besar-besar, tidak cukup baik. Tetapi kalau terlalu sedikit daun yang disisakan, maka pohon itu akan kekurangan nutrisi dan menjadi mati. Ya, jadi perlu ditemukan keseimbangan yang pas, seberapa banyak daun yang harus dipangkas, seberapa banyak daun yang ditinggalkan. Nah, kemudian kita masuk kalau bicara soal proses berbunganya. Ya, bunga pohon anggur ini sangat rentan terhadap kerusakan. Ya, perubahan suhu, curah air, hembusan angin yang berlebihan, semuanya dapat dengan cepat menyebabkan kerusakan parah yang mempengaruhi hasil buah-buahannya. Ya, bahaya besar yang lain adalah juga adanya rubah. Ya, rubah ini hewan kecil yang lincah seperti serigala mini gitu ya, yang dia kadang tidak terdeteksi, bisa masuk lewat lubang-lubang yang kecil, dia bisa memanjat pohon anggur itu dan kemudian memakan buah atau bakal buahnya sehingga menjadi rusak. Rubah-rubah ini kemudian juga suka menggali lubang dekat dengan akar pohon anggur sehingga dia bisa tidur di situ dengan hangat. Tetapi akibatnya adalah merusak pohon anggur tersebut, mengekspos akar itu kepada udara dan menjadi rusak dan mematikan seluruh pohon anggur itu. Rubah yang kecil bisa mematikan seluruh pohon anggur. Nah, saudara-saudara, menjadi seorang pekerja di kebun anggur ternyata harus senantiasa siaga. Saudara-saudara, sebegitulah rumitnya memelihara sebuah perkebunan anggur. Ya, sampai-sampai ada seorang petani anggur ternama, dia menulis berkebun anggur bukanlah untuk yang bernyali kecil. Saudara, bagaimana kemudian kalau kita mau terapkan di dalam berbicara kehidupan berkeluarga? Mungkinkah serumit memelihara kebun anggur?
Saya rasa bahkan mungkin lebih ya, kalau kita memelihara keluarga itu lebih rumit dibanding memelihara kebun anggur. Pasangan perlu diperhatikan, anak-anak perlu diperhatikan, diri sendiri ya perlu diperhatikan juga tentunya. Orang tua, mertua, semua juga perlu diperhatikan. Kebutuhan finansial perlu dicukupi, betul, ya. Tetapi kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual juga tidak bisa dihilangkan. Kebutuhan untuk bersama, berjumpa, berinteraksi juga dibutuhkan. Tidak hanya uang yang dibutuhkan. Ya, ada keseimbangan yang harus dijaga dan dipenuhi di tengah-tengah memelihara keluarga. Saudaraku, berkeluarga bukanlah untuk yang kecil nyalinya juga. Di dalam berkeluarga dibutuhkan usaha yang sungguh dan komitmen yang bulat. Disinilah saudara-saudara kita perlu kemudian bersyukur ketika di dalam bacaan kita dikatakan tentang Tuhan. Tuhan itu dinyanyikan sebagai kekasihku. Kekasihku yang mempunyai kebun anggur. Jadi kalau kebun anggur keluarga kita, ini bukanlah hanya milik kita. Kebun anggur kita, keluarga kita ini adalah kebun anggurnya Tuhan. Ya, dan di situ Tuhan tidak diam saja. Sang kekasih yang terkasih itu tidak tinggal diam, tetapi dia mencangkul, dia membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, menyiapkan menara perlindungan, menggali lubang untuk memeras anggur. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga bisa berjalan. Kebun anggur ini bukanlah kebun anggur yang dibiarkan oleh Tuhan, tetapi sedari awal Tuhan sudah menyiapkan keluarga. Dari awal Tuhan sudah berproses di dalam langkah menuju supaya keluarga ini ada. Dan sampai titiknya ada, di situ berkat Tuhan juga diberikan. Keluarga hadir mempunyai potensi untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk menghasilkan hasil yang manis. Apa sih hasil yang manis dari sebuah keluarga? Cinta kasih. Hasil yang manis dari sebuah keluarga adalah terwujudnya keluarga yang saling mengasihi, yang saling mendukung, yang saling menopang satu dengan yang lain, sehingga semua bersama-sama bertumbuh sebagai pribadi, sebagai individu yang bekerja, yang berkarya, yang memberkati bangsanya, negerinya, kotanya, lingkungannya, gerejanya. Itulah keluarga yang berbuah manis. Dan firman Tuhan berkata kita tidak dibiarkan melangkah sendiri. Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencangkul, mempersiapkan segala sesuatunya. Di manakah kita kemudian? Di manakah peran kita? Kita ini ibarat pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara analogi tentang pekerja di kebun anggur Tuhan. Salah satu kebun anggurnya adalah keluarga. Disitulah kita dipercaya untuk mengolah, kita dipercaya untuk mengupayakan kebun anggur ini, kebun anggur yang berharga di mata Tuhan ini, supaya menjadi berbuah baik. Pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan? Kalau kita bercermin dari apa yang kita baca, mengerti soal kebun anggur, sudahkah kita memasang tongkat yang kuat untuk menjadi pegangan supaya pohon anggur ini tidak menjalar di tanah dan kotor begitu saja? Bagi keluarga Kristen, tonggak yang kokoh untuk mengarahkan kita tentu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita menjadi pegangan, sehingga saat kita bertumbuh, kita tidak bertumbuh di bawah, tetapi kita bertumbuh ke atas. Adakah firman Tuhan kita hadirkan di dalam hidup berkeluarga kita? Mesbah keluarga pagi misal, doa bersama waktu malam, membacakan kisah Alkitab bagi anak-anak sebelum tidur,
Atau bahkan sesederhana saling mendorong atau saling mengajak atau bahkan bersama-sama terlibat pelayanan di gereja atau bahkan beribadah bersama-sama. Mungkin itu sebagian contoh yang bisa kita kerjakan. Menghadirkan tonggak firman Tuhan di tengah-tengah kebun anggur kita. Adakah ranting-ranting yang perlu dipangkas di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kita? Apa sih ranting-ranting ini? Ya, ranting-ranting ini mungkin keinginan yang perlu dikontrol dan dikendalikan supaya keluarga kita berjalannya berimbang, arahnya jelas dan berimbang. Ya, contoh hobi dan kesenangan kita sendiri. Tidak ada salahnya kita punya hobi, tidak ada salahnya kita punya kesenangan sendiri, tetapi tentu ada batas-batas wajar yang perlu diperhatikan. Ya, contoh ini ada seorang bapak punya hobi mancing. Ya, salah? Enggak salah. Ya, tetapi bisakah dia tiap hari mancing aja terus tanpa henti? Bolehkah dia tiap hari kerjaannya cuma mancing nongkrong, mancing? Ya, berangkat istri belum bangun, pulang istri sudah tidur. Kapan waktunya memperhatikan istri? Kapan waktunya untuk mendidik, mengenal, mendisiplin anak-anak? Disitulah mungkin ranting-ranting ini perlu dipangkas supaya arah bertumbuh keluarga ini jelas arahnya. Satu arah, satu tujuan. Contoh lain ya mungkin bisa yang lain-lain. Ibu-ibu mungkin dengan kesukaannya belanja atau berkumpul, nongkrong. Semua perlu ada, tetapi perlu ada juga batasnya. Perlu memperhatikan keluarga, relasi dengan keluarga juga. Kemudian yang lain, adakah kita menyadari kerentanan kita di dalam bertumbuh? Sama seperti bunga pohon anggur yang saat bertumbuh membutuhkan iklim, lingkungan yang tepat. Sadarkah kita bahwa di dalam keluarga kita juga membutuhkan lingkungan dan iklim yang baik untuk kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang baik juga. Membebaskan kita dari sakit hati, menjauhkan kita dari timbulnya luka-luka di tengah keluarga. Bapak Ibu menyadari enggak anak-anak punya perasaan dan pikiran sendiri? Ya masa enggak punya gitu ya. Tetapi bukankah kadang ucapan atau tindakan orang tua seakan-akan tidak mempertimbangkan perasaan atau pikiran anak-anak? Tidak mempertimbangkan apakah yang dikatakan, yang diperbuat ini akan menyakiti hati anak-anaknya. Anak-anak juga sama ya, kadang tanpa sadar sembarangan ngomongnya ke orang tua, gitu ya, memperlakukan orang tua kayak pembantu lah, gitu ya. Pokoknya cuma ada untuk dimintain uang, cuma ada untuk menolong ngerjain ini itu, tanpa mencoba memberikan respect atau hormat yang baik. Ya, dipikirnya kalau orang udah dewasa jadi kalau orang dewasa kebal sakit hati, ya enggak juga. Ya, orang tua juga bisa sakit hati, terluka lewat perbuatan anak-anaknya. Nah, saudaraku, di dalam keluarga dibutuhkan sikap saling menjaga. Keluarga perlu tumbuh penuh kasih. Perkataan yang baik akan mendatangkan kehidupan. Saudaraku, ada sebuah eksperimen menarik yang dilakukan oleh IKEA, ya, sebuah perusahaan do it yourself atau furniture lah kalau kita mau kenal, yang nyusun-nyusun sendiri itu. IKEA meletakkan 2 buah tanaman, ya, dia punya 2 buah tanaman yang identik, sama persis. Mereka kemudian mendapatkan perawatan yang sama, cahaya yang sama, tanah yang sama baiknya, nutrisi harian yang diberikan sama baiknya. Mereka keduanya dibawa ke sebuah lobi sekolah. Yang satu diletakkan di sana, yang satu diletakkan di sisi yang lainnya. Kemudian IKEA mengajak siswa-siswi sekolah itu untuk memperlakukan kedua tanaman itu secara berbeda. Kepada tanaman yang A mereka diminta
untuk mengucapkan kata-kata hinaan, sindiran, bahkan ejekan pada tanaman itu. Jelek kamu, nggak hijau, nggak layak kamu jadi tanaman, gimana sih jadi pohon, dan lain sebagainya. Sementara kepada tanaman yang B, mereka diminta untuk memberikan pujian dan semangat. Ayo terus bertumbuh, kamu luar biasa, kami senang lo ada kamu di sini, dan lain sebagainya. Nah, semua itu terus dilakukan selama 30 hari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tanaman yang A, yang menerima kalimat-kalimat yang buruk, ternyata menjadi layu. Daun-daunnya kemudian menjadi layu gitu ya, kusut layu, warnanya menjadi lebih kecoklatan. Sementara diperlihatkan tanaman B yang menerima banyak kalimat positif, tanamannya menjadi lebih rimbun, warnanya hijau segar dan tampak bugar dan tampak kuat. Kemudian dari eksperimen itu ada salah satu siswa yang kemudian berkomentar, memberikan komentar. Kalau tanaman saja jadi demikian melalui kata-kata, apa dampaknya bagi manusia? Apa dampak kata-kata yang diucapkan kepada kita, kepada keluarga kita? Itu tanaman gak ngerti loh apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, tetapi nuansa dari suaranya tertangkap. Apalagi sekarang ini bukan hanya nuansa kata-katanya tertangkap, kita mengerti apa makna yang dikatakan oleh orang. Apa dampaknya? Bagaimana dampaknya orang yang setiap hari diberikan hinaan, ejekan, sindiran, kalimat pedas dari orang tuanya, dari anaknya, dari saudaranya? Bukankah lebih baik ketika dia menerima kalimat yang positif sehingga bisa bertumbuh? Saudara-saudara, apakah hari ini Anda sudah mengucapkan kata-kata yang positif kepada keluarga Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua Anda, kepada kakak atau adik Anda? Sudahkah? Sudahkah Anda mengucapkan terima kasih misal? Sudahkah Anda memberikan pujian, oh kamu cantik sekali pagi ini, oh kamu baik sekali, terima kasih. Cobalah saudara-saudara, cobalah setelah kita pulang menyelesaikan ibadah ini, mari coba ucapkan kalimat-kalimat positif kepada keluarga kita. Ini adalah sebuah langkah awal. Ini adalah sebuah langkah kecil yang dari eksperimen tadi kita melihat menjadi sesuatu yang manjur. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, merawat, memelihara, dan menumbuhkan kebun anggurnya Tuhan, keluarga kita. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah saat ini kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan
doa syafaat kita menyatukan hati kita di dalam kasih dan kepedulian kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ingatkanlah kami ya Tuhan, untuk kami menjadi pekerja-pekerja Tuhan di kebun anggur-Mu, di dalam keluarga kami yang telah Engkau percayakan kepada setiap kami. Ajarilah kami untuk merawat, memelihara keluarga kami dengan baik. Karena itu semua adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami saat ini mau bersama menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami di dalam upayanya mengatasi dan mengatur segala sesuatu di era COVID ini. Tuhan berkati sehingga di dalam masa pandemi ini pemerintah kami boleh diberikan kebijaksanaan di dalam membuat keputusan dan memilih apa yang terbaik. Kami berdoa supaya upaya pemulihan perekonomian boleh berlangsung dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Jauhkanlah orang-orang yang mencoba mencari keuntungan secara tidak wajar di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini. Biarlah bersama-sama kami sebagai bangsa Indonesia boleh bangkit dan maju bersama-sama. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Sekolah Kristen Deborah. Kami bersyukur untuk Sekolah Kristen Deborah yang baru saja berulang tahun. Setahun lagi Tuhan telah menyertai segala pelayanan, segala karya yang dikerjakan. Kiranya tahun demi tahun Sekolah Kristen Deborah boleh terus bertumbuh menjadi berkat di tengah-tengah kota Banjarnegara ini. Kami mau bersama juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang di dalam kondisi sakit, yang sedang di dalam kelemahan fisik. Tuhan berkati mereka, berikan pemulihan kesehatan melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman, termasuk juga perawatan baik dari dokter maupun dari keluarga. Kiranya semua dipakai Tuhan untuk mendatangkan pemulihan. Kami berdoa juga bagi setiap kami dengan pergumulan kami, mungkin kami yang merasa stres, kami yang merasa tertekan, kami yang merasa berbeban berat di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau yang mau tunjukkan langkah yang terbaik bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami melangkah sendirian. Engkau yang menuntun dan memelihara setiap kami. Kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin sedang dilanda kesedihan, dilanda duka cita. Tuhan yang mau hiburkan, berikan penguatan melewati masa-masa sulit, sehingga tetap di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kelamnya perasaan-perasaan yang dialami hari ini, mereka boleh tetap melihat cahaya kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur pasal 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam kegiatan kesaksian dan pelayanan di kota Banjarnegara melalui gereja-Mu GKI Banjarnegara. Berkati majelis dan badan pelayanan dalam setiap pengelolaannya untuk senantiasa memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga mereka dapat mengelolanya dengan bijaksana. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya dimanapun engkau berada. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah menaungi kita pada waktu siang dan melindungi kita pada waktu malam. Allah memeluk kita dalam kasih dan karunia-Nya. Allah mengenyangkan kita dengan kebaikan dan kemurahan. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya.